Pemulihan ekonomi tidak seharusnya membuat Indonesia kembali pada posisi sebelum pandemi. Segala upaya pembenahan dan perbaikan diri harus bisa membawa kita ke level yang lebih tinggi. Begitu pula bagi para pelaku UMKM. Upaya perbaikan bisnis justru berpotensi membuat UMKM naik kelas, bahkan menembus pasar ekspor yang potensinya jauh lebih terbuka. Perbaikan tata kelola, pembukaan jaringan usaha yang lebih luas, pemanfaatan berbagai layanan digital, serta perubahan pola pikir berbisnis untuk recover stronger dan go global perlu ditingkatkan selalu untuk menghadapi pasar yang semakin kompetitif. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta. Dari jumlah ini baru sekitar 19 juta UMKM yang masuk ranah digital. Dalam membantu UMKM, Bank Indonesia beserta semua mitra-mitra perbankannya terus mendorong program pemberdayaan, peningkatan kompetensi, serta program bisnis berinsentif agar para pebisnis kecil mampu menjadi pahlawan devisa bagi negeri tercinta. Perekonomian Indonesia itu sangat bergantung pada usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Lebih dari 97% dari tenaga kerja Indonesia itu diserap oleh UMKM. Sementara itu sekitar 61% ini merupakan sumbangan atau kontribusi yang diberikan kepada PDB oleh UMKM. Dan saat ini ada lebih dari 65 juta UMKM di Indonesia. Nah, setelah lebih dari 2 tahun kita melewati pandemi dan tentu saja ini sangat berdampak kepada UMKM kita, tapi kita juga melihat adanya tantangan dan peluang pada saat perekonomian global saat ini yang menghadapi krisis. Apa-apa saja yang kita bisa lakukan untuk memperkuat UMKM di Indonesia dan bagaimana juga kita bisa memanfaatkan peluang pasar ekspor. Nah, untuk membahas mengenai masalah ini ada 2 narasumber ya. Insight with Dewi Anwar kali ini akan berbicara dengan Yunita Resmisari, Direktur Eksekutif dari Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen di Bank Indonesia. Bu Sari, apa kabar? Baik, terima kasih sudah mengundang kami ke sini. Dan juga ada Pak Iqbal ya. Pak Iqbal merupakan Direktur Bisnis UMKM BNI. Pak Iqbal, terima kasih. Dan tentu saja kita masih protokol kesehatan di sini, jaga jarak dan ya sudah biasalah di antigen dan lain sebagainya. Kita melakukan wawancara ini tentu saja berada di Smesco Building ya, gedung yang merupakan showcase dari hasil karya UMKM seluruh Indonesia. Tepatnya ada di Galeri Wastra Nusantara yang begitu cantik ini. Ini teman-teman ini seharusnya paling sering ya datang ke Smesco ini karena kalau kita datang ke sini tuh melihat begitu besar ya kreativitas masyarakat Indonesia. Bu Sari, ini khususnya dari BI karena tentu saja yang berkaitan dengan bisnis usaha itu ya, BI itu sangat penting ya perannya. Bagaimana setelah kita ya mudah-mudahan sudah keluar ya dari pandemi COVID-19 ini sampai sekarang ini melihat peta dari UMKM kita itu bagaimana? Banyak yang gulung tikar atau sekarang sudah mulai bangkit kembali? Nah, Mbak Desi, alhamdulillah kita bisa lihat bahwa perekonomian kita mulai tancap gas lagi. Tancap gas? Iya, alhamdulillah, termasuk UMKM kita. Dan ini tidak hanya dari UMKM yang untuk golongan yang menengah, tapi juga yang mikro dan kecil. Dari survei kami, 63,6% UMKM kita sudah mengalami peningkatan omset dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya. 63,6% ya. Jadi itu kan more than half. Jadi lebih dari separuh UMKM kita sudah mengalami peningkatan omset. Dan yang menggembirakan, 43% dari 63% itu mengalami peningkatan omset untuk ekspor. Jadi, untuk ekspor 43%, hampir setengah ya. Iya, jadi memang pandemi mengajarkan kita 2 hal. Ada 2 game changer dari pandemi ini untuk UMKM. Yang pertama adalah ekspor. Ternyata UMKM kita yang go ekspor itu bisa mempertahankan kinerjanya, bahkan meningkat omsetnya di masa pandemi. Game changer yang kedua adalah digitalisasi.
Dengan UMKM yang engage dengan digitalisasi, khususnya untuk aspek pemasarannya, mereka bisa memperluas jangkauan pemasarannya di masa pandemi ini. Dan ini terus berlanjut. Kita bisa bilang ini after pandemi ya. Kita harus optimis ya Mbak Desi ya. Ya, dan ini memang perlu merupakan optimisme yang luar biasa menurut saya. Apalagi sekarang situasi global itu, apalagi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa, di mana resesi, pertumbuhan berkurang, kita justru mulai meningkat tancap gas. 63,6% peningkatan omset dan 43% justru peluang ekspornya ditingkatkan. Dari lebih dari 60 juta UMKM yang kita miliki, profil ya yang tadi disebut adalah mereka yang fokusnya itu ke ekspor. Itu seperti apa sebenarnya dan jumlahnya itu sekitar berapa, Bu Sari, dari seluruh UMKM yang ada di Indonesia? Jadi UMKM kita memang yang ke pasar ekspor itu masih quite selektif ya. Jadi yang bergerak di pengolahan makanan minuman. Kemudian handicraft ini juga ini adalah suatu potensi, termasuk jewelry ya, perhiasan kita banyak diminati di pasar luar. Kopi kita sudah mulai masuk ke pasar-pasar di dunia, bersaing dengan Vietnam, dengan dari Amerika Latin, dan kita masuk kelas premium. Dan kopi kita masuk kelas premium, ini luar biasa. Jadi tadi jadi di skala berbagai skala, usaha menengah, kemudian kecil, dan yang mikro juga sudah mulai masuk tapi masih kecil-kecilan melalui e-commerce dan seterusnya dengan bantuan digitalisasi ini. Dan yang menarik juga Mbak Desi, ini kita dikejutkan juga dengan peningkatan angka kredit ekspor. 107% meningkatnya di pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Memang tahun lalu kita tahu bahwa kredit agak slow down. Jadi kalau kita lihat growth year on year meningkat 100% itu that's quite tinggi ya, relatif tinggi. Tapi ini menunjukkan ada peningkatan permintaan kredit. Dan bila kredit sudah meningkat, nah ini ya dari perbankan bisa mengkonfirmasi itu adalah adalah ujung dari berbagai peningkatan kinerja, ya kan? Ada peningkatan demand, ada peningkatan kinerja dan peningkatan kapasitas. Kapasitas meningkat. Orderannya kan juga jadi semakin meningkat dan kita juga diuntungkan karena apalagi dolar sedang lebih menguat. Ini berarti kan devisa yang masuk akan juga jauh lebih tinggi ya, Bu Sari. Ya, tapi ya ini dari kinerja kredit ekspor ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kebutuhan modal kerja untuk ekspor. Ada ini berapa adalah kalau real. dihitung secara total dengan adanya hampir 50%, ini 43% dari peningkatan ekspor ini. Kredit yang diminta ini ada berapa kalau kisaran? Memang ini kreditnya cukup fluktuatif, tapi kalau kita melihat dari pertumbuhannya ini cukup besar, hampir mencapai peningkatannya hampir ke arah 100 juta dolar gitu pertumbuhannya. Dan ini memang kalau dilihat dari ini kecil, tapi ini adalah untuk UMKM. Oke, mungkin sebelum ke Pak Iqbal, satu lagi Bu Sari mengenai ini UMKM kita kan tadi kita miliki banyak sekali ya jumlahnya. Tapi yang ternyata naik daun lah istilahnya itu makanan, minuman, handicraft seperti ini dan yang berkaitan dengan e-commerce, tadi jewelry, kopi. Jadi ini kan sesuai dengan permintaan pasar. Betul. Ya. Nah, ini kalau dari segi jumlahnya itu berapa persen yang fokusnya ke bisnis seperti ini dibanding dengan jumlah UMKM yang kita miliki? Karena kan UMKM kan begitu besar dan banyak ya. Iya. Kalau dilihat dari unit usahanya, UMKM kita sebagian besar itu masih bergerak di handicraft, Mbak Desi. Handicraft, kemudian di makanan minuman, dan kemudian pengolahan produk pertanian. Jadi memang kalau kita bandingkan ya 65 juta, ini sebagian besar adalah di handicraft, ya bisa kita bilang mungkin hampir 50%-nya itu adalah bergerak di bidang kerajinan ini. Kerajinan yang lintas sektor ya, jadi ada yang bergerak di wastra, kemudian ada di pengolahannya. Iya, atau mungkin furniture dan lain sebagainya. Iya, sangat luas. Jadi sebenarnya potensinya untuk lebih meningkatkan kembali ya UMKM yang bisa berpotensi ekspor ini bisa lebih besar lagi. Sangat besar. Potensinya kita sangat besar. Kita lihat perkembangan juga permintaan dari pasar global ini. Kita kemarin melakukan business matching. Ini menunjuk jadi pemain globalnya tuh datang di begitu pas border dibuka dari Singapura,
datang langsung untuk melihat, bahkan langsung melihat ke cara berproduksinya UMKM. Kemudian juga dari beberapa negara Asia Timur. Nah, ini kan menunjukkan minat mereka dan mereka mau langsung grab pelakunya. Gitu. Iya, dan apalagi kalau Potensinya. produknya yang kita miliki kan luar biasa, bagus-bagus, unik-unik, dan memang sesuai dengan selera pasar. Proses dan kurasi ini menurut kami adalah proses yang paling kritikal dari semua proses yang ada. Karena di sana kita akan menilai willingness dari kawan-kawan ini seperti apa. Karena yang Willingness itu paling dulu. penting. Karena kalau hal tersulit dalam memulai usaha adalah keinginan untuk bangkit ketika gagal. Ya. Ini Pak Iqbal, BNI sendiri kan membina ya. Kira-kira bagaimana selama 2 tahun ini, dan tentu saja dengan meningkatnya ya omset dan juga lebih semakin meningkatnya jumlah UMKM yang melakukan ekspor. Nah, apa yang bisa diketahui dari UMKM yang dibina oleh BNI selama ini? Mungkin saya mau konfirmasi dulu Ya. yang tadi Bu Sari sampaikan. Dan memang Mbak Desi, secara year on year, di luar dugaan kita, itu buat kami di BNI, basis customer UMKM yang ekspor, itu tumbuhnya lebih dari 50%. Tahun lalu itu di Juni sekitar angka... Lebih lagi. Lebih. Maka Kalau tadi 43%, betul. ini Di BNI kita lebih dari mengalami 50%. pertumbuhan itu, basis customer ekspornya itu tahun lalu itu sekitaran di Juni ya, itu di lebih kurang 25.000 nasabah. Per Juni kemarin, 25.000 nasabah? itu tahun lalu. Oh, Sekarang berapa? bertumbuh jadi 40.000. Sekarang 40.000 ya? Jadi luar biasa, artinya yang tadi sampai Bu Sari, memang reorientasi yang kita lakukan, yang kita dorong bersama-sama itu ternyata menumbuhkan minat teman-teman UMKM untuk benar-benar bisa melakukan ekspor yang efektif. Nah, menurut Pak Iqbal, kuncinya apa kok bisa hampir ya sebenarnya kita kan masih bulan Juli lah, Ya, istilahnya betul, masih ada Panjang, cukup panjang, betul. bisa 5 saja bulan nanti lagi. 60.000. Iya. Apa kira-kira yang mendrive dan kenapa kok bisa meningkat begitu pesat ya? Pertama tentu gini, mungkin sebelum ke sana, mungkin sedikit saya kasih pendalaman. Tadi kan Bu Sari sampaikan, itu dari jumlah itu naik 50%. Nah yang menarik adalah dari value, itu naiknya a lot more. Lebih, kalau yang kami alami naik itu dari kisaran 14 triliun, UMKM ekspornya tumbuh menjadi 22 triliun. Atau secara kalau kita presentasikan itu 60% lebih. 60%. Nah, artinya nilai yang diciptakan dari pertambahan itu justru value lebih baik. Nah ini yang menarik. Jadi yang kita, artinya kalau kita pakai rumusan angka kita bandingkan, barang yang diproduce oleh kawan-kawan UMKM ini jauh lebih mahal diterima oleh pasar-pasar luar. Nah nyambung pertanyaan tadi, apa kuncinya? Nah kalau yang kita alami di BNI memang adalah melalui program BNI Ekspora, kuncinya adalah pendampingan yang berkelanjutan, Mbak Desi. Jadi tidak seperti mungkin kalau tantangan terbesar di UMKM adalah bagaimana memastikan kawan-kawan kita ini itu nggak berhenti dalam satu kali siklus, tapi mengulangi siklus ini dan beberapa kali siklus sehingga akhirnya mereka menemukan pola dan pattern untuk melakukan bisnisnya. Nah ini yang kalau menurut kami ya, berdasarkan pengalaman kami kemarin itu yang kita rasakan. Dan kita juga banyak bicara dengan teman-teman yang juga punya inisiatif di dalam hal ini, termasuk Bapak Ibu dari Bank Indonesia yang juga aktif mengkurasi pelaku UMKM. Itu terlihat sekali ketika kawan-kawan UMKM ini menemukan sweet spotnya untuk berproduksi yang baik, membuat produk yang unggul, itu mudah ngedorongnya untuk melakukan ekspor yang berikutnya. Begitu berkurang, Bu Ya, Desi. jadi pendampingan ini terus-menerus dilakukan dan BNI menyiapkan pasukan ya khusus untuk pendampingan ini. Betul. Oke, tadi ada berapa UMKM yang di bawah naungan BNI secara keseluruhan sampai Kalau sekarang? total itu lebih banyak sekali. Banyak. Tapi yang ekspor itu udah naik dari 25.000 sekarang udah 40.000. Ya, dan 40.000 ini. Dan tadi sama, fokusnya lebih ke makanan, minuman, jewelry, kopi, atau apa kira-kira yang paling menonjol? Betul. Yang Ini menarik, kalau tadi kan angka 2001 itu angka sudah agregat dari semua nasional. Tapi patternnya di portfolio kami juga agak jauh beda. Memang orientasinya masih dominan di makanan, kemudian di produk-produk kerajinan, dan satu lagi adalah produk laut, produk hasil bumi, yang variasi dari makanan itu yang banyak berkembang.
ini challenge kita bersama supaya nantinya apa? Karena kadang-kadang kalau masih dalam sektor yang sama terus kemampuan bersaingnya akan berkurang. Ini akan kita dorong melakukan inovasi-inovasi untuk memperluas cakupan sektor atau tipe produk yang kita bisa dorong keluar. Oke, nah profil dari UMKM yang sukses, yang omsetnya bisa naik hampir 2 kali lipat dan juga nilai ekspornya itu seperti apa? Apakah ada contoh Pak Iqbal yang bisa diberikan dan kira-kira bagaimana, berapa lama usahanya di bidang apa dan kemana saja ekspor itu dilakukan? Dan kira-kira juga ini kan pasti ada untuk menjadi nasabah BNI lah istilahnya kan harus ada kriteria juga yang dipenuhi oleh UMKM itu. Oke, mungkin kita masuk ke proses dulu ya Mbak Desi ya. Jadi biasanya yang kami lakukan adalah mengkurasi dulu. Karena banyak sekali kawan-kawan kita dalam kondisi panik kemarin yang mencoba banting setir ya. Mungkin usahanya kemarin berhasil segala macam, itu kita kurasi. Nah, proses dan kurasi ini menurut kami adalah proses yang paling kritikal dari semua proses yang ada. Karena di sana kita akan menilai willingness dari kawan-kawan ini seperti apa. Karena yang willingness dulu. Karena kalau hal tersulit dalam memulai usaha adalah keinginan untuk bangkit ketika gagal. Nah, ini yang kita alami dan profil ini kelihatan sekali dari profil kawan-kawan yang berhasil dalam pindahan BNI itu kelihatan banget. Kawan-kawan pelaku UMKM yang sukses ini punya keinginan kuat untuk berhasil ya Bu ya. Sama mereka anak muda atau beragam berisi, ada yang muda, ada juga yang umuran juga ada. Ya, saya kemarin ada satu nasabah kita dari Jawa Barat tapi ini kumpulan ibu-ibu yang berkelompok membentuk koperasi. Mereka coba buat keripik, mereka coba packaging, padahal biasa. Tapi yang mereka lakukan adalah mereka merubah bumbu sedemikian rupa, inovasi. Dan buat yang specialty yang ada kaitan sama Jawa Barat. Dan kemarin kita dampingi, kita kurasi, dan ternyata kita berhasil menemukan dengan pembeli di Hong Kong. Nah sekarang sudah bisa mengekspor 400 sampai 500 box per bulan. Jadi luar biasa. Padahal kumpulan ibu-ibu yang tapi sakit saya lihat dan udah nggak muda lagi Mbak Desi. Tapi willingness-nya itu luar biasa. Nah inilah yang nanti akan betul-betul disupport betul. Tapi kriteria lain apa? Supaya ini kan pasti kan ada risiko. Iya, betul. Biasanya coba kemudian gagal atau ternyata tidak resilient kan. Pertama setelah willingness tentunya adalah, ini kita akan bantu setelah kita lihat punya kemauan, baru kita bantu dengan pendampingan. Karena biasanya pada tahapan kurasi itu kita lihat nih, kira-kira nih bapak ibu ini atau teman kita yang ini bisa nih itu didorong untuk belajar hal baru. Karena mungkin contohnya dia mungkin produk dasarnya udah baik, tapi ada kan namanya ekspor kan ada ketentuan regulasi di negara tujuan yang dia penuhi. Misalnya standar kesehatan, izin segala macam. Dan itu nggak gampang. Nggak gampang. Nah itu yang kita bantu, kita dampingi dan kita jelasin. Nah kadang-kadang ya kita harus akui juga kadang cukup banyak juga yang double gitu ya, maksudnya ya maunya di sendiri. Dia merasa ini produk saya udah paling enak, tapi dia nggak tahu kalau enak di dia kan belum tentu enak oleh customer yang di luar gitu kan. Apalagi kan rasa kalau Asia terutama kita tesnya kuat gitu ya. Sementara mungkin kalau spicy gitu. Tapi kalau di luar mungkin nggak, derajatnya mungkin harus dikurangi, dimodifikasi. Nah, di sana kita berikan masukan-masukan. Nah, ini proses ini yang biasanya agak lama, Mbak Desi. Jadi berapa lama itu? Tapi kalau saya lihat nggak terlalu lama kan dari tahun lalu ternyata 25.000, sekarang 40.000 berarti kan rata-rata kalau untuk satu UMKM itu mereka berhasil dikurasi itu butuh paling cepat 3 bulan. Iya. Paling cepat 3 bulan. Dan hal paling sulit memenuhi spesifikasi, memenuhi ketentuan yang ada di luar. Iya. Dan rata-rata taruhlah teman yang di Jawa Barat ini, omsetnya kira-kira taruhlah per bulan itu berapa untuk dari pemasukan, pendapatan dan lain sebagainya? Itu bervariasi. Yang tadi Jawa Barat itu mungkin masih kecil karena dia bermain dia masih mikro. Levelnya kecil mikro. Salah satu teman kita yang di Solo itu yang produk home decor yang sekarang dia berhasil masuk pasar US karena pasar itu kan ditinggalkan China kan, kita masuk itu sekarang dia sebulan mampu mengekspor 8 kontainer itu kalau dirupiahkan lebih kurang 200 sampai 300 ribu US dollar. Wow.
Wow, not bad. ya bukan mikro lagi loh, kecil Udah- itu, udah bahkan bisa masuk menengah menengah. ini sebenarnya. Luar biasa ya. Dan ini, Tadinya dari kecil bisa, awalnya mungkin saya masih ingat ketika ekspor pertama coba-coba itu masih 2 kontainer. Itu pun sempat balik 1 karena speknya gak cocok gitu kan. Tapi ketika baru udah 8 kontainer dan itu rutin. iya, Nah, ini yang besar sekali. Ada lagi yang lebih besar. Mungkin salah satu nasabah kami di Bogor itu ekspor tanaman hias. Itu sekarang kontraknya udah 1 triliun, Bu. iya. Nah, apalagi tanaman hias kan ketika masa pandemi ini semua orang jadi hobinya modal ini ya. ya. Dan ini ekspornya Hobinya Europe, berkebun. Eropa. 1 triliun, Mbak. 1 triliun. Kontraknya per tahun. Dan karena saking besar sekarang teman kita ini sudah merangkul petani-petani sekitar teman-teman yang lain. Dia sudah menjadi bapak angkat Iya. buat Jadi multiplier effect-nya betul, cukup. betul. Itu biasanya yang suka tanaman itu negara-negara mana saja, Pak Iqbal? yang saya juga surprise nih, itu Eropa. Pak. Eropa ya. Karena kalau kita lihat Eropa tanamannya juga agak kalah, tapi mereka suka tanaman yang betul. Dan kami melihat salah satu yang elemen ekosistem yang bisa kita maksimalkan dan kita bisa menggunakan sebagai daya ungkit kita atau diaspora kita. Mereka bisa jadi ambasador produk UMKM kita di luar negeri. Ya, jadi kuncinya pendampingan, pembinaan, pengenalan terhadap pasar. Coba mungkin Bu Sari bisa share ya, yang karena kan Ibu kan membina ya dan supaya sukses. Apa-apa saja strategi yang dilakukan dan juga tadi disebutkan business matching kan, mencari betul. pasar yang paling cocok. Nah ini kan apalagi kalau bagi kita yang nggak pernah istilahnya tahu apa yang terjadi di luar, itu bagaimana caranya? Nah, Bank Indonesia ini melakukan pengembangan ekspor ya untuk UMKM ini dengan 2 sisi, push and pull strategi. Yang pull strategi ini dari pasar ya, market driven. Yeah. Kita diuntungkan, kita punya kantor perwakilan luar negeri, kita ada 5 ya di pusat-pusat keuangan, London, New York, Beijing, Tokyo, dan Singapura. Di sana mereka juga bertugas untuk mengidentifikasi pasar. Pasarnya seperti apa, produk yang in demand, persyaratannya, kemudian kualifikasi yang dibutuhkan. Nah itu jadi, dan juga event-event. Promosi-promosi perdagangan internasional yang B2B ya. Jadi kita nggak menyasar yang retail. Kita bagaimana yang B2B. Nah, itu tugas mereka. Ini jadi dari sisi strategi market ya. Mereka harus mendalami pasar. Di sisi push-nya adalah untuk UMKM-nya. UMKM-nya sendiri kita persiapkan untuk bisa memenuhi kualifikasi pasar tadi. Kita lakukan capacity building. Capacity building ini menyeluruh, jadi end to end. Kita mulai dari produksi, manajerial produksi sampai ke fasilitasi pemasaran, business matching tadi. Jadi memang UMKM-nya itu juga kita persiapkan untuk masuk ke pasar itu sehingga memenuhi ada sertifikasinya karena persyaratannya sangat ketat ya Pak ya. Ada checklistnya ya. Iya. Berbeda setiap negara, berbeda untuk masing-masing produk. Nah itu kita siapkan UMKM-nya sehingga memenuhi, kita mengistilahkan ada 3K Mbak. 3K ini adalah pertama K-nya tuh kualitas. Bagaimana produksinya memenuhi kualitas. Kayak tadi mungkin cerita tadi, bagaimana si kerupuk tadi atau snack tadi bisa memenuhi kualitas dari masyarakat Hong Kong tadi ya. Kemudian K yang kedua adalah kuantitas. Karena begitu sudah ada demand, mereka akan minta untuk dalam jumlah yang besar dan rutin. Ya, nah, jadi volumenya harus terjaga. Berarti produksinya harus stabil ya. Betul, dengan kualitas yang seperti diminta. Dan masuklah ke yang ketiga, kapasitasnya bagaimana? Apakah dia mesinnya, kemudian resource tenaga SDM-nya, kayak tadi ya dia merekrut sekelilingnya. Itulah, jadi kita membangun UMKM 3K ini. Jadi kita biar balance supaya apa yang diminta pasar bisa dipenuhi oleh si UMKM-nya. Ini challenge banget nih Mbak untuk yang memenuhi UMKM ini
3K ini. Iya. Nah, kalau dilihat dari poolnya ini kan berarti kan harus paham terhadap market. Ini bekerja sama dengan kedutaan atau bagaimana di New York, London, Tokyo, Singapura ini ada memang pasukan yang khusus di bawah BI sendiri yang memastikan bahwa peluang ini bisa diambil. Kita ada kantor perwakilan Bank Indonesia di 5 kota tersebut. Tapi tentu saja kita sangat bersinergi dengan kedutaan terkait dan juga dengan ITPC ya, jadi dari Kementerian Perdagangan. Paling efektif apa kalau ini pameran atau bagaimana? Sejauh ini kita lihat pameran. Pameran paling cukup efektif ya. Iya. Kita tapi identifikasi benar-benar pamerannya harus yang tadi business to business. Misalnya kalau di Jepang itu untuk pameran makanan terbesar tuh namanya Foodex ya. Nah, pameran makanan itu tadi, makanan laut ya kita ya. Jadi produk-produk laut kita di sana kemudian diseleksi. Itu sangat efektif karena nanti pembeli juga udah tahu, saya mau cari pasti ke sana. Itu sangat penting identifikasi event. Nah, dalam 1 tahun ini kan ada peningkatan tadi 43% ke pasar ekspor. Mungkin Bu Sari ada best practice atau contoh yang bisa kita banggakan khususnya dari pasar ini. Kira-kira setahun ini dibawa kemana-mana saja ini hasil produk UMKM kita dan di negara-negara mana yang paling peluangnya itu paling besar bagi produk-produk UMKM kita? Ya, memang pandemi tadi itu juga memberi ini juga ya hal baik juga bagi kita ya, karena ada yang ditinggalkan sama Cina. Itu baik di Eropa maupun di Amerika. Jadi semula kita itu orientasinya Asia, Mbak Desi. Jadi untuk UMKM kita itu lebih banyak ke Asia tadinya, baik di ASEAN maupun Jepang dan Cina. Tapi kemudian dengan ada peluang pasar baru, akhirnya berkembang nih di Eropa dan di Amerika. Ini menjadi suatu peluang yang sangat besar untuk UMKM kita, terutama adalah untuk home decor. Tadi saya sependapat dengan Pak Iqbal. Home decor ini sangat dipengaruhi oleh event ya. Karena di Amerika banyak sekali ada kegiatan ya, nanti ada Thanksgiving, nanti ada apalagi tuh yang hantu-hantuan itu tuh Halloween, belum nanti Easter ya, gitu dan biasanya perlu inilah dekorasi Natal. Iya betul. Nah itu jadi banyak sekali kegiatan itu yang kemudian bisa dipenuhi dari UMKM kita untuk home decor. Itu sangat menarik. Jadi kita mulai masuk ke sana, tapi harus hati-hati begitu masuk pasar Amerika itu permintaannya sangat besar. Oh iya pasti. Harus ini tidak, dan kalau ada produk kayu harus sustainable. Kalau ada misalnya makanan tidak boleh ada ini itu dan lain sebagainya. Nah itu jadi berarti ada kapasitas pendidikan terhadap capacity ini ya. Betul. Itu sukses selama ini, masih tidak ada masalah. Ya, benar seperti tadi ada pengalaman balik lagi ya, harus itu pasti belajar. Juga ada yang kualitas sudah oke, begitu pemesanan misalnya Macy's ya sudah minta, Macy's ada 20 cabang, tiap cabang harus punya stok berapa. Dia bilang, aduh ini kita harus nanam dulu ini enceng gondoknya. Itu cerita-cerita lucu ya. Jadi memang UMKM kita juga masih harus dibiasakan untuk berproduksi seperti pabrik gitu. Seperti itu ya. Namanya UMKM ya, bukan pabrik, tapi ini salah satu cara untuk bisa naik kelas lah, untuk bisa naik ini kualitasnya tadi ya. Nah Pak Iqbal, business matching ini, nah di BNI itu sendiri apa kira-kira yang dilakukan dan platformnya itu seperti apa? Karena ya beda lah kalau jualan di lokal banyak cara ya, ada tokonya atau mungkin lewat inilah e-commerce dan lain sebagainya. Nah ini khusus BNI dengan pasar ekspornya, bagaimana membina dan juga mitranya. Yang lebih penting lagi ini kan harus paham bayarnya gimana. Betul. Iya kan, ada pokoknya dari segi ininya lah, logistiknya itu. Oke. Kalau di BNI kita punya program yang namanya BNI Explora, Mbak Desi. Jadi BNI Explora ini mungkin kalau tadi Bu Sari di BNI punya strategi push dan pull, strategi kami adalah mendorong 2 ekosistem ekspor dan ekosistem diaspora. Oh diaspora, jadi orang-orang yang memang tinggal di luar negeri ya. Betul. Kenapa begitu Mbak Desi? Karena begini, problem utama dari market kita adalah produk itu susah dikenal di pasar negeri. Dan kami melihat salah satu yang elemen ekosistem yang bisa kita maksimalkan dan kita bisa menggunakan sebagai daya ungkit kita adalah diaspora kita.
mereka bisa jadi ambasador produk UMKM kita di luar negeri. Ada berapa yang di bawah BNI diaspora yang? Diaspora, ya sebenarnya kita tuh kalau bicara diaspora kan Semua diaspora yang ada. Nah, kebetulan BNI kalau tadi Bu Sari punya 5 cabang, kami sudah punya 7 dan itu akan dikembangkan terus karena kan BNI kebetulan mendapat mandat sebagai Bank Indonesia yang berfokus pada global dan kementerian, dan kita dorong ini. Kita kemarin baru buka di Amsterdam. Jadi ada berapa selain New York, London, Tokyo, London, Singapura? Amsterdam, Tokyo, Korea, Seoul, Ya. Singapura, Hong Beijing, Kong. Hong Kong. Nah, ke depan kita akan buka lebih banyak lagi karena mandatnya seperti itu. Nah, cabang BNI yang di luar negeri ini yang kita gunakan dan maksimalkan untuk mendorong diaspora kita sebagai off-taker-nya. Nah, gimana cara dorongnya? 2 hal. Tentunya pertama adalah pendanaan. Karena mereka pasti, ya, kalian dorong saya nggak ada duit kan. Yeah. Kita akan dorong, kita bantu pendanaan. Kami punya namanya diaspora loan. Melalui BNI Diaspora kita punya diaspora loan. Bisa ada contohnya nggak mungkin untuk yang selama ini sudah sukses dan diasporanya di mana dan kira-kira bentuk sekarang loan yang sudah diberikan? kita dorong adalah diaspora kita yang ada di Hong Kong. Di total tuh kita sudah berhasil bikin baru jumlahnya belum banyak memang, baru di kisaran di bawah hampir 50 diaspora gitu yang kita dorong tuh ini, dan salah satu sukses adalah di Hong Kong. Nah, yang tadi saya cerita keripik yang dari Bandung tadi itu yang beli adalah diaspora kita ini yang ngambil. Jadi dia beli putus istilahnya menjadi captive marketnya. Ya betul, dia kontrak jadi tadi Bu Sari bilang langkah pertama kita kan kita kurasi nih. Tadi yang kawan kita yang di Bandung, kawan kita yang di Solo. Lalu kita adakan semacam bis matching, kemarin itu online sih, online kita zoom rame-rame, ternyata diaspora kita yang di Hong Kong ini bilang saya tertarik tuh produknya kerupuk, dan saya juga kerupuk dan home decor. Kebetulan ini adalah diaspora kita yang bidangnya trading di sana. Dia diambil, dia dijual, dan dia pasarkan nggak hanya di Hong Kong, dia teruskan ke China, ke beberapa wilayah tempat lain gitu ya, dan itu sukses. Jadi ternyata kemampuan, padahal itu hanya bermodalkan Zoom dan kita fasilitasi untuk bisa lakukan business matching dan jalan. Berarti kan kuncinya orang-orang yang punya network kan? Betul. Jadi, itu yang makanya kenapa kita tadi diaspora adalah satu keunggulan yang kita miliki. Seperti juga India kan diaspora kuat, kita terkenal sekali. Diaspora India, diaspora China itu kuat sekali. Diasporanya Korea. Mereka di sini menguasai misalnya tekstilnya. Betul. Terkenal ya. Nah, kita copy pendekatan yang sama ke program ini. Jadi kami menjembatani ekosistem ekspor dengan 200 cabang dan sentra. Kita udah pilih. Di cabang BNI ada hampir 2.000. Kita pilih 200 diantaranya untuk sebagai cabang-cabang yang memang membantu ekspor. Karena memang lokasi-lokasi jadi drivernya di situ istilahnya, championsnya ada 200. Mereka yang kemudian mengkurasi dan kemudian kita kawinkan, kita matchingkan dengan tadi cabang-cabang kami di luar negeri. Nah, termasuk contoh kemarin kita juga ada dengan salah satu yang agak maju juga advance di Korea. Cabang kami di sana punya kerjasama yang baik dengan Koima. Koima itu kadinnya Korea. Ya, itu mereka sangat aktif. Apa yang mereka cari khusus dari Indonesia? Produk-produk ya memang masih agak personal, masih bicara produk kerajinan, produk makanan, masih itu. Tapi much better karena ternyata ada banyak room yang kita pikir tadinya nggak laku, ternyata di sana mereka terima dan mereka senang banget karena mereka ada opportunity. Kemarin itu ada produk dari ubi yang ada produk dari singkong yang kemudian dari Bandung juga. Produk singkong yang mereka buat sendiri. Tepung yang betul. Dari situ banget tuh, tepung, dan itu ternyata pasar luar biasa di sana. Mereka bisa olah lagi untuk produk yang makanan yang di sana di Korea. Satu lagi kemarin juga yang Hong Kong tadi, ubi Cilembu. Nah, ini salah satu nasabah menjadi kami. Keripik juga ya? Enggak, ini ubinya Mbak Desi. Oh, ubinya. Jadi ubi utuh. Ternyata ubi Cilembu itu marketnya di China sama Jepang tinggi sekali. Nah, itu kita awalnya dari awal percobaan dan nggak ada apa-apa. Sekarang sudah 5 ton per bulan. Jadi ini bagus juga buat petani kita untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas itu sendiri. Kita harus terus pendampingan, kita lakukan pelatihan dan memang
ini kita harus kerjasama dengan berbagai instansi ya, supaya kita nggak reinventing the wheel ya. Jadi kita pakai saja yang punya Yang sudah, yang program-program existing. pelatihan. Iya. Masing-masing tuh ada kekuatannya. Ya, jadi diaspora ini model yang menggunakan diaspora ini berapa persen dari kegiatan ekspor yang dilakukan di bawah BNI? Di BNI sekarang kita dari total yang kita sekarang itu 60%. 60%. Itu dari diaspora kita. Nah selebihnya kan masih tadi kalau ini ada pushnya kan ya. Nah ini apa yang dilakukan dan apa yang dari segi pinjaman, dari kredit dan lain sebagainya. Dan kan harus tahu mengenai tarif ekspor, impor, kemudian nanti cara pembayaran, LC dan lain sebagainya ini. Nah, makanya tadi setelah kurasi kita lakukan pendampingan. Ya. Nah cuma memang untuk pendampingan kami nggak bisa kerja sendiri. Saat ini kami menggandeng teman-teman Bea Cukai melalui klinik ekspornya, teman-teman LPI melalui namanya CPNE, coaching program for new exporter dan beberapa institusi lain. Kita gandeng bersama karena memang dunia ekspor ini kan nggak mudah, seperti Mbak Desi bilang tadi. Sehingga pengetahuan ekspor ini bertumpu pada institusi tertentu kayak Bea Cukai, LPI sebagai lembaga penjamin ekspor dan seterusnya. Nah kita gandeng dan kita lakukan proses pendampingan itu nggak kurang dari minimal 6 bulan. Kan ternyata untuk bisa benar-benar kawan-kawan UMKM yang mengerti bagaimana cara mengekspor yang baik itu butuh iterasi 5-6 kali ekspor. Ya kalau kita itu bulan baru dapat setelahnya, baru dapat kalau mau nyetir itu baru dapat kira-kira enaknya gitu ya. Nah, kira-kira BNI itu yang kita lakukan. Nah, di sana kalau BNI melihat peranan penting dari ekosistem diaspora itu perlu kita garap maksimal. Kita punya 8 juta Mbak Desi, 8 juta potensial diaspora yang bisa kita gandeng bersama untuk menggerakkan ini. Mereka tentunya kemampuan beli mereka nggak sebesar dari real marketnya, tapi mereka menjadi pembuka jalan. Nah, mereka yang kita alami dan kemarin. Mereka paham betul market. Taste dari pasar di sana. Betul. Sekarang ada 8 ya di Amsterdam. 7 kami bertemu 7. Tapi nanti ke depan akan kita buka lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi ya. Tadi Bu Sari mengatakan salah satu dari kunci selain ekspor ini kan kepentingan untuk digitalisasi. Mungkin bisa fokus ke situ sekarang dan apakah ini bisa memenuhi kebutuhan untuk sharing platform ini. Apalagi kalau kita buka pasar sekarang ya orang kan kalau punya misalnya platform sosmed atau punya inilah e-commerce-nya itu kan bisa menjual kemana saja, tidak terbatas dengan satu negara. Ya betul Bu Desi. Jadi kita melihat bahwa digitalisasi itu membuka batas waktu dan ruang ya. Jadi kita bisa lintas ke negara manapun juga lintas waktu. Nah kita sudah memetakan berbagai pola untuk pengembangan digitalisasi untuk e-commerce ini. Jadi ada yang B2C. Ini yang banyak dilakukan oleh usaha-usaha mikro kita, termasuk ke Korea ya Pak ya. Menarik itu, jadi Korea itu banyak menjadi pembeli untuk B2C kita melalui e-commerce yang mempunyai cabang internasional ya. Nah mereka itu langsung post gitu ya, upload produknya di sini yang sudah diseleksi oleh si e-commerce-nya ini untuk pasar-pasar tertentu. Malaysia ada, karena dia ada cabang di Malaysia, ada Singapura, dan itu langsung permintaannya, dan itu nanti akan dibantu oleh e-commerce untuk masalah logistik. Logistik ini kan salah satu kelemahan UMKM kita tadi ya. Gimana sih ini untuk memenuhi kontainer, bagaimana memenuhi persyaratan. Nah dengan adanya B2C melalui e-commerce itu bisa diatasi oleh e-commerce. Ada juga polanya yang B2B. Di mana ini e-commerce itu menjadi fasilitator aja. Fasilitator, dia buka suatu platform, nah nanti ketemulah itu usaha tapi yang udah levelnya kecil atau menengah dengan buyer di luar negeri. Itu platformnya itu yang harus sudah terkenal ya. Misalnya yang sudah reliable dan kredibilitasnya tinggi dan jadi aman nanti kalau ada, apalagi di sana ada payment gateway-nya kan semua. Ya, itu harus terjamin. Satu lagi adalah yang tadi disampaikan, yaitu melalui lapak ya, kita bilangnya lapak yang sudah internasional. Jadi mereka buka lapak dan UMKM kita masuk di situ. Itu juga hal yang saya pikir bisa menjadi penerobos dari berbagai kendala dari UMKM ini.
Jadi masalah logistik dan masalah mengenal pasar. Jadi kita masuk ke dalam pasar-pasar lapak-lapak internasional ini. Sudah ada gambaran kira-kira berapa jumlah UMKM kita yang masuk ke lapak-lapak internasional ini, Bu Sari? Apakah ada datanya? Dan pasti dari tahun ke tahun meningkat ya? Iya, memang angka pastinya kita belum bisa dapatkan ya. Ini karena kriteria dari UMKM ini berbeda-beda menurut menurut para e-commerce ini, tapi kita bisa sampaikan bahwa ini jumlahnya terus meningkat. Dari sekarang UMKM kita yang sudah onboarding itu kita sudah mencapai sekitar hampir 20 juta. 20 juta ya? Ya, yang sudah onboarding ya. Onboarding itu adalah masuk ke dalam e-commerce. Nah, bagian dari itu adalah yang sudah masuk ke dalam platform e-commerce yang global. Ya, dan selama ini berjalan baik-baik saja, tidak ada keluhan atau challenge yang mungkin ini feedbacknya apa saja, Bu Sari? Betul, selalu ada challenge ya. Kita nggak mau bilang permasalahan, tapi ini challenge ya. Challenge-nya itu adalah di masalah komunikasi, misalnya. Memang ini perlu merubah mindset, Mbak Desi. Jadi dia harus sudah ready untuk bersikap profesional, komunikasi lewat email. Ini masih banyak yang dikeluhkan. Karena di luar negeri udah pokoknya lewat email, sementara di sini masih nunggu WhatsApp, maunya di WhatsApp gitu kalau nggak buka email, ya masalah bahasa gitu, dan juga keterangan atau penjelasan mengenai produk yang kadang-kadang yang itu harus masih jelas dan sesuai dari foto sama keterangan dan sama nanti barang yang dikirim itu kan semua harus jadi nggak overclaim gitu ya, misalnya seperti itu. Untuk menghindari kekecewaan, ini kan sering kita harus akhirnya beli kucing di dalam karung juga kan, untung-untungan wah ternyata warnanya beda dan sebagainya. Tapi ini latihan untuk ini terus-menerus harus diadakan ya. Betul. Nah, kita nggak boleh putus asa, ini kita harus terus pendampingan, kita lakukan pelatihan, dan memang ini kita harus kerjasama dengan berbagai instansi ya, supaya kita nggak reinventing the wheel ya. Jadi kita pakai saja yang punya program-program pelatihan. Masing-masing tuh ada kekuatannya. Iya, apalagi memang kalau dari segi penetrasi e-commerce platform internasional itu kan jauh lebih besar ya, dan mereka jauh lebih canggih dari segi komputernya juga jauh. Kita semua harus punya kemauan, willingness, dan kedua harus punya persistensi, pantang menyerah, pantang kalah, dan nggak mau melihat ini hanya sebagai sebuah penderitaan saja, tapi adalah sebagai opportunity buat kita tumbuh bersama. Gitu. Ini bagaimana Pak Iqbal, kalau BNI untuk mendukung proses digitalisasi ini mungkin bisa diberikan contoh-contoh selama ini yang bisa dijadikan best practice? Tadi kebetulan yang partner yang nama disebutkan oleh Bu Sari adalah partner yang kami gandeng untuk bersama-sama sejak awal Explora ini kami jalankan tahun lalu, mulai dari sejak pelatihan. Kita mungkin sudah 2.000 UMKM yang kita ikutkan pelatihan. 2.000 ikut pelatihan ya. Tapi satu kelas itu berkisar tadi 50 sampai 100 ya, mungkin mungkin udah 20-30 kelas lah yang kita Apa yang diajarkan persis? Sama seperti yang tadi saya sebut, Mbak Desi. Jadi bagaimana cara merespon kalau ada demand, kalau ada permintaan. Terus kan kadang-kadang tata cara respon itu juga matters, karena kalau tadi Mbak Desi bilang salah kalimat itu bisa legal matter, bisa ujungnya masalah hukum kan gitu. Itu kita diajarkan. Kemudian cara menerjemahkan requirements, karena itu kan itu terjemahan dari, misalkan dia mintanya seperti ini, menerjemahkan ke level produksi gimana? Ya, betul. Nah, ya. Kemudian nanti yang bersifat tadi antara yang difoto, spek dijanjikan, sama di barang nyampe. Nah itu kan hal yang sementara kan semua ingin punya bintangnya 5 kan? Betul. Nah, itu diajarkan hal seperti itu. Nah kemudian juga selain tadi pendampingnya itu kita jualkan business matching. Dalam 1 tahun ini kami melakukan 100 kali business matching, lebih dari 100 Mbak Desi. Karena tadi Bu Sari bilang itu kita menggandeng banyak teman-teman. Kita gandengin teman-teman dari BI, gandeng teman-teman dari Bea Cukai segala macam, kan teman-teman dari Kementerian Perdagangan, Kemenlu. Karena kita percaya nggak bisa sendirian nih, kita gandeng. Nah bersama dengan digital, karena digital ini proses tadi
edukasinya lebih penting daripada cuma teknologinya. Karena kan teknologi kita kan pasti harus pakai yang market besar ya, tapi edukasinya tadi, how to-nya itu yang Nah, itu challenging, betul. Nah, ini kan ekspornya sudah jalan setahun ya sekarang ya, dan wah luar biasa ini, lebih dari 50% meningkat dan lain sebagainya. Nah tadi kan kuncinya keberhasilan itu saya masih belum kedengeran itu diucap oleh Pak Iqbal, kira-kira mau dibawa kemana nanti ke depan, target-target baru yang ingin diterapkan oleh Expora ini seperti apa? Target kami sih nggak muluk-muluk ya Mbak Desi ya, karena kan pemerintah sendiri punya target besar dari pemerintah, ada di Bu Sari, ada di, kita kan pengen sampai tahun 2004 tuh 30% UMKM kita, pembiayaan bank itu mencapai 30% UMKM. Nah kita berharap 30% dari total pembiayaan perbankan. Luar biasa ya, itu. Nah, tinggi. Buat BNI, karena penugasan kami sebagai bank global, bank internasional oleh kementerian, kita pengen memposisikan BNI sebagai, kalau bicara UMKM, kita UMKM-nya yang ekspor. Kan kita juga teman-teman kita, ada yang teman kita ngurusin mikro, ada teman-teman kita yang ngurusinnya UMKM-nya lebih ke sektor yang lebih konsumtif. Nah, penugasan kami karena orientasinya lebih global, maka fokus BNI melalui BNI Expora adalah ekspor. Itu kita pertajam supaya bagi-bagi tugas. Kalau nanti semuanya, kalau yang saya bilang tadi, kalau semuanya terlalu reinvent the wheel, nggak maksimal hasilnya. Nah, buat BNI, fokus kami di ekspor ini sejalan dengan visi misi BNI sebagai bank internasional. Itu kita akan jaga, dan pastinya ini bukan lagi game CSR ya, tapi itu bisnis game. Dan buat BNI akan jadi game changer buat kita ke depan. Iya, nah ini tantangan terbesarnya sekarang apa? Karena kita kan tadi lihat kalau masalah demand, apalagi kalau kita go international, itu sangat tergantung kepada situasi global. Betul. Nah setelah pandemi ini yang banyak memang challenge ya bagi semua negara. Tidak kalah challenge adalah ya kemungkinan kita masuk misalnya resesi 2-3 tahun ke depan, ya di mana pertumbuhan di negara-negara ini kan juga akan langsung terjun bebas. Nah ini kan berarti cukup mempengaruhi demand ya. Mungkin mereka moodnya nggak untuk beli home decor dan kerupuk dan lain sebagainya. Nah apa kira-kira yang harus disiapkan untuk? Ya pastinya adalah pertama kita bersama-sama mencermati pasar. Nah itu mungkin nanti ujungnya, makanya tadi kenapa penting kita melakukan business matching untuk nangkap nih peluang-peluang apa yang berkembang, dan dari peluang-peluang tersebut kita bisa mereflek kepada tipikal produksi seperti apa yang kita lakukan, penyesuaian apa yang kita lakukan, adjust di level produksi kita. Karena kalau nggak begitu pasti akan mismatch. Yang bisa saya sampaikan begini Mbak Desi, pandemi semua orang berpikir itu adalah masa suram buat UMKM. Tapi kita mengalami hal yang berbeda. Kawan-kawan yang kita ekspor itu malah tumbuh lebih banyak, dan mereka enjoy situasi yang berbeda dibandingkan kawan-kawan yang nggak melihat opportunity ini. Jadi saya selalu percaya banyak downturn yang sudah kita alami ya. Tapi ternyata selalu ada yang survive, selalu ada yang berhasil. Peluang itu pasti ada. Nah itu kami sih optimis, meskipun suasana kelabu dari ancaman resesi yang akan datang ini terjadi, tapi kita percaya ada peluang. Justru mungkin bisa lahir keinginan-keinginan lainnya. Seperti masa pandemi kan tiba-tiba orang fokus ke yaitu tanaman, terus ke makanan, ke hal-hal kan yang sifatnya jauh lebih terjangkau lah ini. Nah, Bu Sari sendiri bagaimana? Rencana ke depan mau dibawa kemana? Targetnya untuk mengembangkan ekspor khususnya lewat UMKM itu bentuknya seperti apa? Ya, jadi kita lihat memang pandemi juga memberikan opportunity ya. Tadi ada muncul produk-produk baru kayak tanaman hias ya, dan juga kita melihat gaya hidup yang lebih sehat. Jadi bentuknya adalah ke organik. Nah inilah serba organik. Semua serba organik, dan Indonesia punya peluang yang sangat besar untuk itu. Ini yang akan mungkin kita bisa fokuskan ke situ ya Pak ya, ke arah organik, karena itu juga akan berdampak baik bagi petani kita, bagi masyarakat kita. Jadi ini adalah satu yang bisa kita fokuskan untuk ke arah ekspor nanti di situ. Jadi semua yang serba organik, yang serba sehat.
pertaniannya juga jadi baik, dan sementara di permintaannya juga semakin meningkat. Jadi cukup optimis ya Bu Sari, karena saya bicara dengan World Bank, katanya ini akan resesi global di ambang pintu, tapi Indonesia sebenarnya kita justru positif. Iya, kita bisa masih. optimis Bu Sari, kita bisa mempertahankan bahkan meningkatkan lebih lagi jumlah ekspor kita. Insya Allah Mbak, jadi kita harus lihat bahwa pengalaman pandemi justru ekspor kita terbuka, dan tren itu yang harus kita pertahankan. Kita harus tetap optimis tapi terus belajar bagaimana supaya tidak mengulang kesalahan yang sama, bagaimana supaya kita lebih bersinergi membaca pasar, terutama membaca pasar dan menguatkan kapasitas UMKM kita. Nah, Insya kapasitas Allah bisa ini penting. Sebelum berakhir ini kan kita bicara mengenai pasarnya, ekspornya, tapi lebih ke yang tadi, kualitas produknya itu sendiri ya. Bagaimana dari BNI ini kan marketingnya juga harus bagus, packagingnya, apalagi sekarang packaging harus yang bisa reuse, recyclable dan lain sebagainya, dan juga tadi buat produk-produk yang sifatnya itu kesehatan. Menurut saya ini merupakan peluang, apalagi orang kan sekarang ingin sehat. Dan Indonesia sebagai negara produsen rempah-rempah, semua orang sekarang wah kalau ini ingin pakai turmeric ya, pakai kunyit, atau pakai jahe, atau pakai VCO. Nah ini gimana ke depan Pak Iqbal? Ya, kita kan sedang berjalan nih program Spice Up the World yang diinisiasi oleh pemerintah nih, dan kita semua nih, termasuk BNI salah satunya, ada BI juga, semua hampir semua elemen dilibatin ya Bu Sari ya, itu untuk mendorong ini. Dan spices itu kan salah satu andalan kita, dan saya yakin ini yang tadi saya percaya mungkin ini nanti ketika resesi justru itu peluang kita, karena orang kan butuh banyak apa yang tadi yang Bu Sari sebutkan, hidup menjadi lebih sehat, kembali ke alam gitu kan, back to nature, go green kan. Semua tema-tema seperti itu cocok dengan karakteristik yang kita miliki, keunggulan yang kita miliki. Jadi cukup optimis ya, kita akan bisa punya banyak peluang untuk bangkit lagi. Nah, Ekspora, harapan Pak Iqbal secara pribadi khusus untuk Ekspora ini? Iya, Ekspora kami harapkan dapat menjadi bagian dari kita semua untuk melihat bangsa ini survive dan memenangkan situasi yang tidak menguntungkan ini. Dan kami yakin kita bisa, Mbak Desi, yang tadi saya sampaikan, dengan kerjasama ya. Tapi ada tambahan dari dua hal. Satu, kita semua harus punya kemauan, willingness, dan kedua harus punya persistensi, pantang menyerah, pantang kalah, dan nggak mau melihat ini hanya sebagai sebuah penderitaan saja, tapi adalah sebagai opportunity buat kita tumbuh bersama gitu. Dan opportunity ini saya merasa buat negara seperti Indonesia ini, yang kita kalau dipikir-pikir berhasil ya keluar dari pandemi ini dengan cukup optimis ya. Dan kita masih relatif tidak terlalu terdampak dengan situasi yang terjadi di Eropa sekarang, dengan Ukraina, dengan di situ ada krisis energi, dan di situ terdampak harga makanan lebih tinggi dan lain sebagainya. Mungkin untuk terakhir, harapan Bu Sari bahwa UMKM ini bisalah menjadi penyelamat perekonomian Indonesia dan juga memperkuat ya tatanan dari ekonomi Indonesia itu sendiri, sehingga apapun ada krisis yang eksternal maupun internal itu selalu bisa dibantu oleh keberadaan UMKM. Ya, betul. Kita pelajaran krisis-krisis yang lalu, UMKM yang bertahan, dan kita juga optimis bahwa kali ini UMKM kita akan bertahan dan bahkan akan berkontribusi lebih besar lagi dengan memanfaatkan berbagai peluang, dengan tentu saja didukung oleh sinergi dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk yang Ekspora ini untuk mengidentifikasi peluang yang ada di luar, dan di dalam negeri kita bersinergi untuk memperkuat UMKM kita. UMKM kita mempunyai potensi yang besar, tapi tidak bisa dibiarkan berdiri sendiri, harus terus kita dukung. Kita buka mata mereka, kita sambungkan mereka dengan pasar yang lebih luas, dan insya Allah kapasitasnya juga kita jaga supaya terus meningkat dan terus berkualitas, semakin menjaga kualitasnya, dan disertai dengan perubahan mindset, pola pikir, dan manajemen yang lebih profesional. Iya, luar biasa Bu Sari, dan juga tentu saja dengan kualitas yang semakin meningkat, dan itu perlu edukasi, perlu pendampingan,
perlu kolaborasi, perlu kerjasama, dan kita lihat di sini contoh sangat bagus ya kolaborasi yang selama ini dilakukan, dan tentu saja memberi peluang bagi para UMKM kita itu mendapat akses terhadap modal, akses terhadap kredit, terhadap pasar, dan lebih penting lagi terhadap ilmu, ya, capacity building yang harus dimiliki. Pak Iqbal, terima kasih banyak, dan Bu Sari, dan kita juga harapkan dari tahun ke tahun UMKM Indonesia itu betul-betul bisa menjadi tumpu dari perekonomian Indonesia dan memberikan kualitas ekonomi kita yang jauh lebih sustainable. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube. Insight with Desi Anwar. Kita masih dalam suasana pandemi, jadi protokol kesehatan itu masih harus tetap kita jaga. Gunakan masker, apalagi kalau bertemu dengan orang. Kita juga rajin cuci tangan dan hindari terlalu banyak berkerumun. Demikian, saya Desi Anwar. Stay safe. Bye-bye.